jerapah nih. Kemarin gue pergi ke Taman Safari lihat jerapah. Tapi kalian tahu nggak sih kalau dulu itu jerapah ada yang lehernya pendek? Oh iya, kirain dari dulu lehernya panjang. Enggak teman-teman, dulu itu ada jerapah lehernya pendek, tapi dia itu mengalami proses evolusi. Emangnya evolusi itu apa sih, Cek? Nah, jadi evolusi adalah salah satu cabang ilmu dalam biologi yang mempelajari perubahan sifat populasi organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Nah, faktor pendorong dari evolusi sendiri ini ada dua, yaitu seleksi alam dan seleksi buatan. Salah satu contoh dari seleksi alam adalah jerapah berleher panjang. Dulu ada jerapah berleher panjang dan ada jerapah berleher pendek. Karena perubahan vegetasi dari habitat jerapah, sehingga jerapah leher pendek perlu menjangkau makanannya lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, karena kebiasaan mencari makanannya, membuat leher jerapah memanjang. Sedangkan seleksi buatan menyangkut pemuliaan dengan memilih gen yang unggul untuk dikembangkan sesuai tujuannya masing-masing dengan teknik seperti inseminasi buatan. Oh iya, evolusi ada hubungannya nggak sama domestikasi? Nah, aku tahu nih, tentu ada hubungan domestikasi dengan evolusi. Salah satu contohnya ada di komoditas ternak, yaitu budidaya yang menyebabkan perubahan genetik pada hewan akibat seleksi dan pemuliaan yang dilakukan manusia. Domestikasi sudah berlangsung sejak zaman Mesolitikum, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, dengan anjing sebagai hewan pertama yang didomestikasi di Asia Timur. Proses ini merupakan bentuk evolusi karena hewan beradaptasi dari kehidupan liar menuju lingkungan manusia. Hewan ternak yang telah didomestikasi menunjukkan perbedaan fisik maupun sifat dibandingkan nenek moyangnya. Berarti sapi termasuk hewan domestikasi? Bener banget, salah satu hewan yang mengalami proses domestikasi panjang adalah sapi. Penelitian menunjukkan bahwa sapi modern memiliki DNA yang sangat mirip dengan sapi Eropa berusia 5.000 tahun. Namun pada rentang waktu sekitar 15.000 tahun lalu, terlihat percabangan spesies. Nenek moyang sapi modern diketahui adalah Eurian auroch atau Bos primeval. Satwa liar berpostur besar dengan tanduk mencolok yang hidup di wilayah padang rumput Mesopotamia. Seiring perjinakan dan adaptasi terhadap berbagai lingkungan, auroch berevolusi menjadi sapi modern atau yang dikenal Bos taurus dan menghasilkan variasi subspesies yang berbeda di berbagai wilayah seperti Afrika, Eropa, dan Himalaya. Guys, sorry banget, aku habis ini ada kelas, jadi aku duluan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Iya, makasih ya. Dadah. Dadah. Emang evolusi benar? Terus buktinya apa? Lagi pada ngapain nih guys? Lagi bahas apa? Jadi gini Bel, kita tuh lagi bahas tentang evolusi. Dan tadi Agnia nanya, buktinya evolusi itu kayak gimana gitu. Kamu tahu gak? Oh, aku tahu nih tentang bukti teori evolusi. Jadi, teori evolusi didukung oleh berbagai bukti dari banyak cabang biologi. Fosil menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari waktu ke waktu dan adanya bentuk transisi. Anatomi perbandingan memperlihatkan kesamaan struktur tubuh antar spesies, menandakan nenek moyang yang sama. Embriologi menunjukkan kemiripan tahap awal perkembangan embrio sebagai berbagai vertebrata. Biokimia dan genetika mengungkap kesamaan kode genetik dan hubungan kekerabatan melalui DNA. Biogeografi menjelaskan pola penyebaran spesies yang mendukung teori evolusi, seperti keunikan fauna di Pulau Galapagos. Selain itu, seleksi buatan oleh manusia membuktikan bahwa sifat-sifat makhluk hidup dapat berubah seiring waktu, serupa dengan seleksi alam. Jadi, kesimpulannya evolusi merupakan perubahan sifat dari suatu populasi yang terjadi ketika perubahan-perubahan sifat yang terwariskan tersebut menjadi lebih langka atau umum. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa pendorong evolusi ada dua. Yang pertama, seleksi alam yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti pada jerapah yang berusaha meraih makanannya, yaitu daun yang di atas pohon. Karena sering meraih daun itu, lama-kelamaan leher jerapah tersebut memanjang. Dan kedua, seleksi buatan, contohnya pada domestikasi yang terjadi pada sapi. Halo guys, mungkin segitu aja kami kelompok 4 membahas tentang evolusi. Terima kasih yang sudah menonton, maaf bila ada kesalahan. Dadah.